Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 7, yaitu Riki Eka Putra, Rahayu Lestari, dan Adrianus Waruwo, ingin memberi paparan mengenai kredit pajak luar negeri dan penghindaran pajak, tax planning, treaty shopping, dan beneficial owner. Kredit pajak luar negeri. PPh luar negeri adalah pajak penghasilan yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri. Bagi WPDN, dikenai pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri. Maka apabila WPDN dikenai PPh luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri, atas PPh luar negeri tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Perlakuan kredit pajak terhadap penghasilan luar negeri. Kredit pajak adalah memperhitungkan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipungut di muka dengan jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun pajak. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak pada saat penghasilan diperoleh atau diterima dan bersifat tidak final, dapat sebagai kredit pajak, terkait dengan PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. Sedangkan untuk penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final, tidak boleh diperlakukan sebagai kredit pajak. Dasar pengakuan penghasilan agar pajaknya dapat dikreditkan, yaitu 1. Penghasilan yang diterima, yaitu penghasilan yang diakui pada saat dibayar, atau cash basis, sedangkan penghasilan yang diperoleh yaitu penghasilan diakui pada saat terjadinya walaupun uang belum diterima, atau accrual basis. Yang kedua, pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikurangkan sebagai pengurang kredit pajak yang terutang atas seluruh penghasilan. Yang ketiga, batas kredit ditentukan menurut Undang-Undang PPh. Yang keempat, besarnya kredit pajak tidak boleh melebihi pajak terutang di dalam negeri. Pajak yang dapat dikreditkan hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, contohnya penghasilan dividen. Sedangkan pajak yang dikenakan atas keuntungan perusahaan tidak dapat dikreditkan karena bukan merupakan penghasilan langsung yang diterima oleh wajib pajak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Adrianus Waruwo. Silakan.
Baik, terima kasih Kak Rahayu dan Bang Adrianus atas penjelasan materi tentang kredit pajak luar negeri. Sekarang saya coba memberikan sedikit materi tentang penghindaran pajak, tax planning, treaty shopping, dan beneficial owner. Yang pertama ada tax avoidance atau penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku atau not contrary to the law, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung menggunakan kelemahan atau gray area yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Kemudian ada tax evasion, penggelapan atau penyelundupan pajak. Adalah upaya wajib pajak untuk menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Namun cara ini tidak aman bagi wajib pajak, di mana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Nah, kemudian ada tax planning adalah suatu proses pengorganisasi usaha wajib pajak dengan sedemikian rupa agar utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam jumlah minimal selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada treaty shopping adalah praktik penataan bisnis multinasional untuk memanfaatkan tax treaty yang lebih menguntungkan yang tersedia di yurisdiksi tertentu, di mana perusahaan yang tinggal di negara asal atau home country yang tidak memiliki tax treaty dengan negara asal yang menerima pendapatan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya di negara sumber kedua atau second source country yang memiliki tax treaty yang menguntungkan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya di home country. Kemudian ada beneficial owner. Beneficial owner adalah pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomi dari penghasilan adalah penerima penghasilan yang bertindak tidak sebagai agen, bertindak tidak sebagai nomini, dan bukan merupakan perusahaan konduit. Nah, di sini ada kesimpulan. Yang pertama adalah pajak penghasilan pasal 24 merupakan jumlah pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri dengan menggunakan metode pengkreditan yang ditetapkan oleh Undang-Undang PPh. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah tax avoidance, penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Baik, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, boleh chat di kolom komentar. Terima kasih.